Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianto dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan model pembelajaran whole language dalam meningkatkan kemampuan membaca teks editorial. Simak videonya baik-baik ya. Terima kasih. Oke, yang pertama ada latar belakang. Model pembelajaran whole language memberikan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi dalam pengajaran membaca. Metode ini menekankan pemahaman bahwa bahasa merupakan salah satuan yang tidak dapat dipisahkan, di mana aktivitas membaca, menulis, dan berbicara dan mendengarkan saling berhubungan dan saling mendukung satu sama lain. Model pembelajaran whole language menekankan pentingnya konteks dan makna dalam membaca, terutama pada materi pembelajaran yang berbasis teks editorial. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran whole language pada teks editorial. Desain pembelajaran whole language lebih menekankan tentang pentingnya pemahaman konteks dan makna keseluruhan dari sebuah teks. Pembelajaran whole language juga berfokus pada pengayaan kosakata melalui konteks. Saat siswa membaca teks editorial, mereka akan menemukan istilah dan frasa baru yang dapat memperluas pemahaman bahasa diri mereka. Baik, selanjutnya ada tujuan dan penilaian model pembelajaran. Penerapan model pembelajaran whole language didasarkan pada penilaian hasil belajar dalam membaca dan memahami informasi teks editorial. Penilaian ini dapat dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat menilai dengan mengamati siswa saat mereka membaca dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, serta mendengarkan saat siswa berdiskusi. Baik, selanjutnya ada komponen pendekatan. Yang pertama ada reading aloud atau membaca dengan suara keras. Adalah strategi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca, terutama teks editorial. Metode ini tidak hanya membantu siswa untuk fokus secara mental, tapi juga mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai isi. Yang kedua ada journal writing atau menulisan jurnal, merupakan salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan membaca, khususnya dalam konteks teks editorial. Yang ketiga ada sustained silent reading atau SSR, adalah metode pembelajaran yang melibatkan waktu khusus di mana siswa membaca serta diam-diam tanpa gangguan. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan membaca, termasuk saat membaca teks editorial. Dengan memberikan waktu yang cukup untuk membaca, siswa dapat lebih fokus dan mendalami isi teks yang mereka baca. Selanjutnya, shared reading adalah metode pembelajaran di mana guru dan siswa membaca teks bersama-sama, seringkali dengan teks yang ditampilkan secara visual, seperti di papan tulis atau proyektor. Dalam konteks membaca teks editorial, shared reading memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses membaca. Yang ketiga ada guided reading atau metode pembelajaran di mana guru memberikan bimbingan langsung pada siswa saat mereka membaca teks. Dalam konteks membaca editorial, pendekatan ini sangat efektif untuk membantu siswa memahami dan menganalisis argumen secara pandangan yang disampaikan dalam editorial. Terus ada independent reading atau membaca bebas, adalah kegiatan di mana siswa membaca teks secara mandiri tanpa bimbingan langsung dari guru. Baik, selanjutnya ada materi dan media yang digunakan. Beberapa media yang dapat digunakan termasuk video dan audio. Selain itu, perangkat lunak presentasi seperti PowerPoint dapat dimanfaatkan untuk menyajikan informasi dari teks editorial secara visual, yang membantu siswa dalam memahami dan menganalisis isi konten. Selain teks editorial, buku dan artikel yang relevan juga dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa mengenai topik
yang sedang dibahas. Selanjutnya ada sintaks pembelajaran. Yang pertama, social system. Dalam model pembelajaran ini, social system mengacu pada interaksi dan hubungan yang terbentuk antar siswa, guru, dan lingkungan belajar yang mendukung. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi dalam pengembangan keterampilan membaca, terutama saat siswa membaca teks editorial. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua ada Principles of Reaction. Principles of Reaction mengacu pada cara siswa berinteraksi dengan teks editorial yang mereka baca. Prinsip ini mencakup beberapa elemen penting yang mempengaruhi pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses membaca. Dalam model ini, proses membaca seringkali melibatkan diskusi kelompok, di mana siswa saling berbagi pandangan dan interpretasi mengenai teks. Interaksi sosial ini tidak hanya memperkaya pemahaman individu, tetapi juga membantu pembangunan keterampilan komunikasi dan kolaborasi di antara siswa. Diskusi tersebut memungkinkan siswa untuk melihat berbagai sudut pandang dan memperluas wawasan mereka. Interaksi sosial yang berlangsung selama proses pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting. Selanjutnya ada support system. Support system mengacu pada berbagai sumber daya dan dukungan yang ada untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran membaca, terutama ketika berhadapan dengan teks editorial. Sistem dukungan ini terdiri dari beberapa elemen penting yang sangat berperan dalam pengembangan keterampilan membaca. Dengan adanya berbagai sumber bacaan, siswa dapat menjelajahi berbagai perspektif dan gaya penulisan. Selain itu, sumber bacaan yang beragam juga membantu siswa memahami konteks sosial dan budaya yang berbeda, yang sangat penting dalam analisis teks editorial. Selanjutnya ada instructional and neutral effect. Menurut Agus Supriyono, terdapat dua tujuan belajar, yaitu instructional effect dan neutral effect. Tujuan belajar yang jelas biasanya dicapai melalui tindakan instruksional yang dikenal sebagai instructional effect dan umumnya berkaitan dengan pengetahuan serta keterampilan. Dalam konteks language, pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi aktif antara siswa dan teks melalui kegiatan membaca yang terstruktur, seperti diskusi kelompok dan analisis teks. Siswa dapat meningkatkan keterampilan membaca mereka. Di sisi lain, neutral effect berkaitan dengan dukungan emosional dan sosial yang diberikan kepada siswa selama proses pembelajaran. Dalam model language, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Dan kesimpulannya adalah model pembelajaran language merupakan pendekatan yang interaktif dan kolaboratif, di mana siswa dapat mengembangkan keterampilan bahasa mereka dalam konteks yang nyata dan relevan, sehingga mempersiapkan mereka untuk berkomunikasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan sintaks language dan mengikuti saran dari berbagai aspek pembelajaran yang telah dibahas, penyampaian materi menulis teks editorial akan menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa.